Baik, pemirsa Aswaja FM, kita sebelum mulai kita penghangatan dulu untuk berpantun kersane semangat ngoten nggih. Oke. Siap. Bergerak maju, kita jangan lelah. Cakep. Semangat juang harus tetap berkobar. Cakep. Maju terus, jangan pernah menyerah. Siap. Kita pasti bisa jika berusaha. Oh, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadratul kiram, para alim lama, para sesepuh bini sepuh ingkang kawula ta'zimi. Yang terhormat Ketua Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Ponorogo beserta jajarannya, dan yang terhormat dan selalu saya sayangi, kita sayangi semua, Ketua Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Ponorogo beserta jajarannya. Dan tidak lupa narasumber kita kali ini sahabat Anis Husnul Inayah. Sugeng sonten nggih Mbak Anis, sahabat Anis. Sahabat Janah. Oh iya, terima kasih, saya sudah diperkenalkan. Walaupun belum memperkenalkan diri. Di moderator itu tidak usah memperkenalkan diri saja. Sudah terkenal. Siap, sahabat senior. Pada sore kali ini tidak lupa kita menyapa tim dari Aswaja FM 100,9. Mas-masnya ini di samping saya ini ya, Mas. Selamat sore, Mas. Sore. Ya. Pada kesempatan hari ini sahabat Anis akan memaparkan tentang apa itu? Perempuan apa? Peran perempuan dalam balutan sosial kemanusiaan dan kebudayaan. Yeah. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita kembali hadir membersamai masyarakat Ponorogo pada khususnya dan warga Nahdlin pada umumnya. Kita kembali pada kegiatan talkshow Kasihku. Kalau kasihku itu berarti kan selalu terkenang berarti ya, sahabat ya. Berarti kasihku kita dan juga kasih panjenengan. Iya, berarti kita selalu terngiang-ngiang. Iya, betul. Seperti dulu ketika kita masih sebelum punya suami itu ya, Gitu ya. kita selalu terkasih-kasih. Oke, pemirsa jangan beranjak kemana-mana, tetap stay tune di radio 100,9 Aswaja FM, menyapa dengan Islam ya. Menyapa umat dengan Islam, rahmatan lil alamin ya. Baik, sebelum kita mulai ya Bu, untuk pemaparan, saya akan membacakan profilnya ya, dari sahabat Anis ini ya. Sahabat Anis ya. Iya, sahabat. Nama ya Anis Husnul Inayah. Nggih, terus Kula niku kok selalu kadang kok Husnul Hidayah ngoten mawon. Hidayah itu ibu saya. Oh, ngoten ya. Iya. Untuk alamat Jalan Sidoluhur 3B ya. Iya. 3B Cakromenggalan Kabupaten Ponorogo. Dan kebetulan Mbak Anis ini ini di mana-mana selalu ada ini kayaknya ini. Soalnya saya itu kesana ketemu, kesana lagi ketemu. Ketika dia nge-MC, saya kesana kok MC-nya juga ini juga. Semoga tidak waleh, sahabat. Ya ini memang MC kondangnya Ponorogo ya. Ya nanti kalau pemirsa mau booking Mbak Ani sebagai MC bisa WA ke saya, ini saya adminnya ya. Siap bagi hasil ini. Oke ya. Ini dan tanggal lahirnya ini hari ini tidak mau di-spill katanya, nanti takutnya nanti pada kirim gift nanti. Iya, kirim hadiah ulang tahun. Kira sekali. Untuk riwayat organisasinya ini saya lihat kok banyak sekali ya. Ya ini berarti mentes ini Mbak Anis ini. Mentes satset wadwet. Wah ini Apa itu? apa ini ya? Oke, untuk yang riwayat organisasinya yang pertama Ketua Kopri ya, cabang Trenggalek. Ya pernah gitu.
Ya, nomor 2 Wakil Ketua IPPNU Cabang Trenggalek. Ya, betul. Nomor 3 Presiden Mahasiswa STIT. STIT itu Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Trenggalek. Wah, ini Presiden mahasiswa ini perempuan sebagai presiden mahasiswa ini luar biasa ya. Kiranya waktu itu menurut survei presiden Prisma pertama perempuan di Jawa Timur katanya sih begitu. Mantap tapi sekali ini. Belum riset apa waktu itu betul ya. Oh, ya, luar biasa luar biasa. Oke, yang selanjutnya dia koordinator bidang sosial PC Fatayat NU Ponorogo. Ini periode ini ya. Kalau periode yang kemarin sebagai apa, Mbak? Sahabat? Di bidang organisasi dan pengkaderan. Ya, sesuai banget ini. Ya. Untuk selanjutnya sebagai bendahara umum KNPI Ponorogo, nggih. Siap, insyaallah. Dan hingga saat ini bekerja di Kementerian Sosial sebagai pendamping PKH Kabupaten Ponorogo. Mendampingi mana, Mbak, di sini? Mendampingi wilayah Kecamatan Sambit. Oh, Makanya kita memang kita berdua ini tidak lepas dari dunia kesosialan. Iya, terlalu sosial ya. Ya, semoga itu dari sosial itu kita bisa lebih meningkatkan kesosialan kita. Baik pemirsa, segudang kiprahnya sahabat Yanis ini sangat mentes ya, sangat mentes dan bagus sekali. Maka monggolah kita akan masuk pembahasan di tema hari ini. Monggo saya persilahkan sahabat Anis. Matur nuwun sangat wektalipun sahabat moderator, sahabat Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadratul kiram para alim, para ulama, wabil khusus pengurus cabang Nahdlatul Ulama Ponorogo, Romo Kiai Dr. Idam beserta jajaran, ketua tercinta kita, pimpinan cabang Fatah Nahdlatul Ulama Ponorogo yang selalu kita kindili kemana-mana begitu. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi kepada pengurus cabang Nahdlatul Ulama Ponorogo atas kesempatannya pada pimpinan cabang Fatah NU Ponorogo bisa berbagi informasi melalui 100,9 Aswaja FM yang disiarkan langsung dari Geraha PCNO lantai 3 Jalan Ahmad Dahlan. Aswaja FM menyapa umat dengan Islam rahmatan lil alamin. Dan terima kasih kepada moderator hebat kita pada kesempatan sore ini, sahabat Raudhatul Jannah dari LKP3A, pimpinan cabang Fatayat NU Ponorogo. Baik, sesuai dengan tema pada sore hari ini sahabat, perempuan dalam balutan sosial kemanusiaan. Kita sebagai manusia adalah makhluk sosial. Ini yang perlu tidak dipungkiri ya. Iya, kita garis bawahi dengan tebal begitu. Dimana sebagai makhluk sosial secara makna adalah makhluk yang secara kodrat tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Dan tentunya sebagai makhluk sosial kita tidak bisa lepas dari peranan kemanusiaan itu sendiri. Iya, betul. Kita selalu dalam balutan take and give, memberi dan menerima begitu. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya barang siapa yang memudahkan urusan saudaranya, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Amin. Begitu. Dan untuk sesuai tema sahabat, perempuan dalam balutan kemanusiaan ya. Dan yang pertama ini perempuan dalam balutan kemanusiaan dulu ya, sahabat ya. Monggo. Baik, perempuan dalam ranah kemanusiaan. Perempuan ini
gimana ya sahabat, dikenal sebagai sosok yang lekat dengan nilai-nilai kasih sayang begitu. Kasih sayang, empati itu lebih melekat pada perempuan. Walaupun tidak menafikan bahwa kasih sayang juga melekat juga pada sosok laki-laki begitu ya. Akan tetapi perempuan selalu menjadi ikonik pada nilai-nilai tersebut dan menjadi dasar peran perempuan dalam misi kemanusiaan, baik dalam lingkup rumah tangga maupun komunitas yang lebih luas begitu. Peran perempuan terlihat nyata dalam konteks sejarah Islam. Di sini bisa diambil contoh junjungan kita Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid begitu. Beliau sebagai istri Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Khadijah selalu menjadi garda terdepan sebagai tombak dari perjuangan Nabi. Beliau sebagai istri dari Nabi kita, seorang pengusaha yang luar biasa dan juga sangat berperan dalam hal kemanusiaan. Sayyidatina Khadijah itu apa ya, seorang yang dermawan luar biasa. Iya, sangat luar biasa memang kalau membaca sejarah-sejarahnya itu. Seorang dermawan yang luar biasa, pengusaha sukses luar biasa. Itu semua hartanya patuto wis memang semua hartanya disediakan begitu. Sudah semuanya. Iya, sudah semuanya dengan untuk membantu kaum miskin, anak yatim, orang-orang yang tertindas di Makkah. Sebagai dukungan moral dan material ini menjadi fondasi bagi perkembangan awal Islam, sahabat. Dan bagi juga langkah-langkah perjuangan dari sang suami, yaitu junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Saya itu kalau sudah mendengar nama dari Sayyidatina Khadijah pasti sering mak teratap. Rasanya pun mak teratap ngedengar kita sebagai perempuan itu. Iya, betul. Saya selalu berkaca-kaca ya. Berkaca-kaca. Walaupun saya sudah pakai kacamata begitu. Karena dari Sayyidatina Khadijah seringkali membuat satu bukti bahwa ternyata perempuan muslim itu luar biasa. Karena hebatnya beliau dalam peran kemanusiaannya saat mendampingi Rasul kita dan sebagainya. Dan setiap saya ingat itu, saya itu selalu bertawasul kepada beliau. Saya sampai detik ini mungkin belum menjadi seorang perempuan yang baik, tapi mengharap syafaat dari Sayyidatina kita agar kita diakhirkan menjadi seorang sosok perempuan yang sempurna, perempuan yang akhirnya mendapatkan jannahnya dari Gusti Allah. Gitu. Jannahnya di sini. Oh iya, ini jannahnya Pak Heru. Dan ada lagi salah satu contoh moderator sahabat jannah itu ada Rufaidah Al-Aslamiyah yang diakui sebagai perawat pertama dalam Islam. Gitu. Betul itu. Beliau merawat para prajurit yang terluka dalam peperangan, termasuk dalam perang Khandak begitu. Beliau mendirikan semacam tenda darurat begitu sebagai tempat perawatan medis dan pelatihan bagi perempuan lain dalam bidang keperawatan. Jadi Rufaidah ini menjadi pelopor perempuan pertama di dunia Islam sebagai ahli perawat begitu. Dan tentunya di Indonesia, di negara kita ada sosok yang luar biasa, fenomenal. Beliau adalah Raden Ajeng Kartini dalam memperjuangkan pendidikan bagi perempuan pribumi di Indonesia hingga sampai sekarang ini. Betul, dan itu sangat melekat sekali di seluruh perempuan Indonesia begitu. Makanya kalau kita memperingati RA Kartini ini harus totalitas. Iya, karena perjuangannya juga luar biasa. Tidak hanya sekedar pakai kebaya. Betul. Jadi makna dari kita pakai kebaya itu kita juga harus tahu itu maknanya apa kan gitu. Betul sekali. Jadi hingga hari ini perempuan itu terlibat aktif dalam berbagai organisasi kemanusiaan, itu sudah nyata begitu sahabat, baik lokal maupun global.
terus mereka juga menjadi relawan, tenaga kesehatan, terus juga pekerja sosial macam kita, dan penggerak komunitas dalam memperjuangkan keadilan sosial dan perlindungan kelompok-kelompok rentan. Ini sudah mendunia dan sudah konkret begitu. Dan ada satu contoh lagi konkret pada sekarang ini, kiprah dari sahabat ketua kita, sahabat betul ya. Dr. Nurul Nahdiyah ini ya, sangat luar biasa ya, ketua pimpinan cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Ponorogo, dengan segala kiprahnya dalam menjadi makhluk sosial sesuai kodrat Tuhannya, bisa memerankan dengan baik dalam setiap gerakan tugas-tugasnya. Tidak usah kemana-mana, melihat beliau ini sudah salah satu contoh konkret bahwa memang perempuan adalah makhluk sosial yang istimewa begitu menurut saya. Memang kalau kita bicara perempuan itu indah, dengan seluk-beluknya itu sangat indah kan gitu. Betul nggak? Iya. Makanya kalau kodratiahnya kita itu perempuan itu indah, kita harus bisa menjaga dengan keindahan kita. Betul sekali. Dan terkait dengan sosial kemanusiaan sendiri sahabat, yang kebetulan hari ini saya perwakilan dari bidang sosial budayanya, pimpinan cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Ponorogo, itu kita sudah ada program kerja begitu yang kita sudah finalkan atau sudah kemarin di tanggal berapa itu? Kita sudah dirakerkan begitu ya. Sudah pleno begitu, dan mungkin juga ada yang sudah berjalan juga. Betul sekali. Jadi sebelum raker kemarin itu sudah, karena memang kita itu bagian dari manusia yang memanusiakan manusia gitu. Gimana kiprah perempuan Fatayat itu tidak keluar dari itu. Jadi bagaimana sosial kemanusiaan ini terus menjadi baju kesatuan, betul, baju kami, baju kita, dan menjadi satu kesatuan prinsip kita begitu. Iya, betul sekali. Di antara program yang kemarin diusung apa aja? Jadi belepotan begini ya. Kayaknya kurang minum. Iya. Salah satu ada beberapa dari program kami begitu sahabat. Yang pertama ada Safari Kurban. Itu sudah berlangsung kemarin itu juga, dan akan menuju ke tahun berikutnya ya. Iya, Safari Kurban itu sudah dari kepemimpinan beliau, sahabat ketua, sahabat Dr. Nurul Nahdiyah yang periode kemarin itu sudah berlangsung dengan baik, dan sampai yang terakhir kemarin Idul Kurban kemarin itu sudah menjangkau, insya Allah sudah menjangkau dari seluruh PAC. Safari Kurban itu berupa penyembelihan hewan kurban yang safari begitu ya, dari PAC ke PAC gitu ya. Begitu, dengan harapan ataupun tujuan menjadikan Safari Kurban ini sebagai gerakan kemanusiaan dan dakwah yang menyatukan hati, memperkuat ukhuwah, serta menghadirkan manfaat kurban yang berkelanjutan dan merata hingga pelosok negeri. Kenapa berkelanjutan? Karena akan ada Safari Kurban tahun berikutnya begitu. Luar biasa ini. Iya. Dan masih ada lagi sahabat. Ada juga dari program kami yaitu santunan anak yatim piatu. Ini juga sudah menjadi program berkelanjutan dari bidang sosial, khususnya dengan harapan menumbuhkan menciptakan ruang cinta, cinta lagi dan kasih begitu kan. Sepertinya juga ada itu, kita harus menyantuni menyayangi anak yatim, dan itu menjadikan kita tidak ada sekat dengan Kanjeng Nabi kita ya. Harapannya membuka jalan bagi mereka untuk tumbuh sebagai generasi yang mandiri, tangguh, berakhlak mulia, dan tentunya dengan siar kita dalam penyantunan itu masyarakat luas lebih mengenal apa itu organisasi Fatayat NU. Ya, luar biasa lagi. Programnya mentes-mentes banget ini. Ya, kita ikuti arahan dari sahabat ketua. Ya, sahabat ketua ini memang luar biasa juga ya. Betul sekali.
Terus ada lagi sahabat, ini ada dari program sosial budaya, ada kita mengagendakan atau memprogramkan ada festival seni. Festival seni ini nanti lebih arahnya bagaimana bisa terciptanya ruang suci merayakan jati diri, nilai keislaman dan kebudayaan Nusantara melalui ekspresi seni yang santun, berdaya dan penuh makna untuk pengurus Fatayat Nahdlatul Ulama mulai ranting, PAC sampai ke cabang. Untuk festival seni ini seperti apa nanti? Kira-kira apa programnya? Nopo? Lomba nopo pripun kan ngoten nggih Mbak? Iya. Sahabat. Gambaran kami itu ada perlombaan, ada pertunjukan yang seperti itu. Itu bagian dari dengan tujuannya tujuan selain dakwah sahabat itu kita melestarikan tradisi kebudayaan As-Suwaja Nahdlatul Ulama. Iya, untuk mengembangkan potensi misalkan seni hadroh, terus apalagi ya itu banyak sekali. Banyak ya. Ternyata banyak sekali ini. Dan kalau saya melihat seni itu kan tidak hanya yang kita ada musik begitu ya. Kita punya suara bagus dengan kiroatnya itu juga masuk ya. Nanti kalaupun kesepakatan dari panitia pelaksana kok festival hadrohnya sudah sering ya kita adakan festival kiroah gitu kan ya. Kita lihat nanti perkembangannya gimana karena memang dalam program itu pasti ada jenjang ya yang dilakukan untuk jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah begitu sahabat. Dan ada juga dari kami itu rihlah spiritual. Rihlah spiritual ini. Rihlah tapi spiritual gitu. Yang kemarin jadi perdebatan juga. Iya, itu kok rihlah kok spiritual ini apa ini? Apa bedanya rihlah spiritual sama ziarah makam? Dan kita mendefinisikan beda begitu ya. Kalau jadi kalau rihlah spiritual ini semacam kita menuju tempat pariwisata mana tapi tetap dalam balutan keislaman begitu, dengan tujuan ini menuju kedalaman iman, ketenangan jiwa dengan kita melihat kebesaran ciptaan Tuhan sehingga penguatan peran perempuan dalam menjalani kehidupan dengan nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah ini semakin kuat. Berarti beda tipis ya sama ziarah wali. Termasuk itu tapi beda konteks ya, gitu, beda konteks beda lah. waktu. Gitu ya. Rihlah spiritual ya. Bagus dicatat, juga ini. Iya, bisa dicatat dan nanti bisa diingatkan kalau kami lupa. Rihlah spiritual ya. Saya catat ini. Oke. Dan juga ada lagi nih ziarah makam muassis dan aulia NU Ponorogo. Itu kita bedakan sendiri karena kalau ziarah makam muassis dan aulia NU Ponorogo itu biasanya setiap tahun bisa kita laksanakan. Biasanya menjelang puasa mau ngeten-ngeten iku atau mau ada hajatan besar, ada kayak gitu kita pasti untuk ziarah makam dari aulia NU di Ponorogo begitu. Apapun itu kita haruslah tetap kita pungkiri kita berasal dari mana. Betul gitu. Sekali. Mohon izin begitu ya. Terus lagi ada infak sodakoh bulan Ramadan. Nah, salah satu keistimewaan juga kita memakai jas ini itu kita bisa menabur kebaikan juga di bulan Ramadan dengan menyisihkan sedikit dari rezeki kita sahabat. Kalau bisa banyak juga alhamdulillah begitu. Tapi kalau Ramadan itu memang segala kebutuhan itu pasti nampak begitu ya. Iya, ini ibu-ibu itu pasti. Betul. Gitu. Ini polemik emak-emak. Tapi di sini kita dengan bangga begitu ya, dengan bangga dan juga dengan kerelaan, keikhlasan karena kita kembali kepada makhluk sosial tadi bahwa take and give itu kita tidak bisa pungkiri, kita dikemas dalam infak sodakoh bulan Ramadan. Bulan ini biasanya kita
kita salurkan, kita rupakan berupa bantuan sembako Sosial. atau bantuan yang dibutuhkan untuk masyarakat di setempat itu yang lebih lebih membutuhkan apa begitu. Dan ini alhamdulillah sudah menyentuh semua PAC Kabupaten Ponorogo. Ini bertautan menyambung dengan kepengurusan sahabat ketua sebelumnya begitu. Dan terakhir kemarin kita dalam rangkaian penyaluran infak sedekah itu ada bakti sosial, bisanya dikemas seperti itu sahabat. Itu di PAC Sawo begitu. Terus ada lagi program dari kami. Itu tadi sudah berapa ini? Sudah 4 apa 5 ini programnya ini? Iya, ini ada salah satu program yang sudah sangat membudaya, yaitu pelestarian tradisi budaya NU, karena di NU itu ada budaya sendiri yang tidak dipunyai oleh kelompok lain begitu. Mungkin bisa di spill ini budayanya. Sedikit saya spill ya. Ada tibaan, ada albar janji, ada manakipan begitu. Dan ini menjadi salah satu program dari sosial budaya untuk tetap melestarikan di sini, untuk tetap nguri-nguri adanya peninggalan dari ulama-ulama sebelumnya ini. Untuk kemasannya itu nanti bagaimana, sahabat Anis? Kemasan dalam pelestarian budayanya itu. Oke. Pelestarian dalam kemasan budayanya itu kita ada pimpinan ranting, ada pimpinan anak kecabang yang di situ kita motivasi, bahkan kadang kita langsung untuk bahasanya turba ya, turba dalam kegiatan-kegiatan mereka. Seperti saya itu insya Allah selalu mendampingi, bukan mendampingi kok kayak apa ya, ikut serta begitu itu dalam bahasa sosial terlalu bersosial ini, selalu mendampingi ya gitu ya. Akhirnya ketika kita menjadi pelaku jadi agak gebio, ini saya pelaku atau pendamping gitu. Iya, di lingkungan saya itu tetap melestarikan adanya albar janji, tibaan kayak gitu. Monggo rawuh. Ada juga ini sahabat ya, mungkin ada juga rutinan-rutinan yang betul di setiap sekali. PAC itu ya. Iya. Jadi kemasan-kemasan pelestarian budaya NU seperti manakib, tibaan itu biasanya sudah terprogram, jadi semacam rutinan begitu. Begitu. Kalau di lingkungan saya itu setiap malam Sabtu begitu. Nah, nanti biasanya kalau di PAC itu setiap ambilnya yang ihan seperti Ahad Pon Ahad Kliwon atau Jumat itu apa ya namanya itu ya? Selapan gitu. Selapan yang seperti itu. Terus juga kita juga ada program yang bersinergitas dengan Masayih NU, tentunya dengan silaturahim dari setiap event-event yang ada, misalkan seperti hari raya itu kita juga menjadwalkan sendiri untuk bersilaturahim. Jangan sampai malah patet beten silaturahmi. Ya memang sekarang itu ini ya fenomena yang saya lihat, silaturahmi itu sekarang sudah agak hilang kan gitu ya sahabat. Soalnya sekarang silaturahmi itu banyak yang lewat WA sama video call gitu. Iya begitu ya. Memang pelestarian silaturahmi itu harus ada. Betul menurut sekali. Saya begitu. Iya, karena banyak sekali manfaatnya seperti yang sudah tersampaikan baik firman maupun hadis ya. Begitu banyak manfaat dan juga hikmah dari silaturahim itu sendiri. Dan tentunya sahabat Jannah, kami dari bidang sosial itu pengennya punya gong begitu dari program kami, yaitu kita bisa menyusun satu buah buku begitu ya, yang terangkum dari ensiklopedia budaya-budaya yang ada di Ponorogo. Bagus sekali ini. Semoga ini podcast saya ini mendapatkan
tanggapan dan juga apa sponsor dari menunggu sponsor ini ya. Lembaga di luar sana. Ya, menunggu sponsor sambil menyiapkan ini materi ya, sekali. betul sekali. Dan tapi itu siap bersinergi begitu. Sebenarnya itu luar biasa banget itu. Ini selama ini belum ada ya sepertinya dibukukan budaya-budaya yang ada di Ponorogo gitu. Menurut beberapa informasi sudah ada, cuman mungkin kemasannya berbeda gitu ya. Seperti itulah sedikit gambaran dari program bidang sosial budaya pimpinan cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Ponorogo, begitu sahabat. Ya, terima kasih. Ya, itu semua yang sudah dipaparkan dari sahabat Anis, ya, dari bidang-bidang yang sudah bidang koordinatornya sosial, bidang sosial budaya PJ Fatayat NU Ponorogo. Program-programnya begitu luar biasa menurut saya. Amin. Ya, semoga nanti bisa terlaksana dengan baik ya. Untuk yang dari pemaparan tadi dari awal sampai terakhir di program itu ya. Itu tadi kan ada sedikit itu yang mengusik ini di telinga saya ini. Ya, saya ingin bertanya ini sama Mbak Anis ini. Musiknya jangan sulit-sulit. Enggak. Ya indah-indah saja. Titik-titik namun sekedik mawon, Mbak. Ini tadi kan kayak ada manusia-manusia gitu, ya, manusia memanusiakan manusia kan. Iya. Ini perempuan yang dimaksud sahabat ini memanusiakan manusia ini yang bagaimana gitu? Monggo. Secara harokat saya sendiri itu belum bisa memaknai mendalam ya bagaimana memanusiakan manusia begitu. Cuman saya mengalami beberapa cerita untuk kisah hidup saya begitu. Pasti ini menarik nih kalau cerita ini. Sehingga ternyata kita sebagai manusia itu butuh memposisikan lawan bicara kita itu sebagai juga manusia. Manusia itu punya perasaan, manusia punya pikiran, manusia punya yang jelas teposliro lah. Iya, jadi saya hampir pernah tidak punya cita-cita. Wah. Dalam hidup saya. Waduh, ini berat ini. Karena saya korban bullying. Gitu. Kalau sekarang korban bullying sudah masuk mana itu? Iya, kalau sekarang mungkin itu. Dengan banyaknya program dan juga lembaga-lembaga yang bergerak di dunia anak begitu ya. LKP ya, sesuai dengan panjenengan itu tadi. Iya. Nah, itu mungkin sudah jadi satu temuan, kasus tanda kutip gitu ya. Yang untuk bisa, selalu didampingi lagi itu. Ya, untuk yang bisa untuk digarap dan juga dicarikan solusi. Tapi karena mungkin waktu saya masih itu belum sesemarak itu ya. Karena dulu anak-anak kuat sekali itu dibully tangi lagi, dibully tangi meneh kan gitu ya. Bagaimana merasakan panjuting itu dijebles itu biasa. Iya. Dan itu menjadi pengacuan sekarang menjadi laporan. Sekarang bisa dilaporkan itu. Iya, itu. Jadi waktu itu sedikit cerita sahabat Jannah ketika saya ditanya cita-cita kamu jadi apa gitu. Saya jawab, pengennya jadi poluan. Apa? Kamu jadi poluan? Poluan itu yang harus tinggi, cantik gitu. Aku kok nggak cantik ya, padahal aku kan perempuan dari lahir gitu. Itu sudah ada sebenarnya kayak gitu. Sudah kodrati ya itu. Kayak gitu. Terus harus tinggi. Mana kamu bisa jadi poluan, kamu itu nggak tinggi. Oke deh. Kalau itu menerima. Saya termasuk dari dari kelompok rentan loh. Saya rentan dibully loh. Tapi asalkan itu kalau sekarang sudah jadi stunting apa enggak itu? Kayaknya testimoni gitu. Ini intermezzo aja ini. Iya, betul. Dari situ oke lah, saya enggak jadi poluan kayak gitu. Terus lagi pas waktu ada karena kita biasanya kan kalau mau selesai sekolah kayak gitu mau jenjang berikutnya kan ada motivator begitu ya. Lah ini salah satu motivator ini juga
orang ahli kesehatan juga sebenarnya waktu itu. Cita-cita kebetulan saya itu kan yang paling yang paling bukan hiperaktif ya, yang aktif lah kayak gitu, terus di depan kayak gitu, yang terus eker kan rada eker kayak gitu. Terus ketika saya dikasih pertanyaan door prize kayak gitu kan saya dapat, terus saya ditanya nih cita-citanya apa kayak gitu. Waktu itu saya mau jadi bidan begitu. Loh, ganti bidan ini. Karena kan jadi poluan tadi kan yang tidak boleh karena kurang Masnya tinggi. aja ketawa ini. Mau jadi bidan Mas. Itu terulang lagi itu padahal sudah sekian tahun. Apa jadi bidan? Jadi bidan itu harus tinggi karena jadi bidan itu apa itu yang itu? Menolong orang melahirkan. Jadi menolong orang melahirkan itu pakai dipan, jadi yang harus tinggi gitu. Nah, kamu nanti di bawah dipan. Lah, aku sebenarnya waktu itu karena saya juga orangnya agak selengean. Ya kalau kurang tinggi nanti saya jinjit pakai dingklek kayak gitu kan. Cuman saya beraninya di belakang itu. Coba kalau aku sudah setatak atau apa kayak anak-anak sekarang kan pada berani-berani kayak gitu. Itu mungkin akan terjadi jawaban ya kalau kurang tinggi pakai tangga atau apa kayak gitu. Cuman karena anak-anak dulu itu yang kayak gitu. Jadi yang jadi bidan itu ya harus tinggi karena nanti menolong orang melahirkan itu di depan bukan juga di bawah kan gitu kan ya. Oke deh. Habis gitu sahabat, aku menjadi orang yang tidak punya cita-cita, bayangkan. Tapi setelah itu keluar dari ruangan di dalam hati saya, karena mulai dari SMP kebetulan saya sudah aktif di Pramuka, di OSIS begitu. Nah, saya itu diskusi sama teman-teman bahwa kalau saya nanti jadi sudah dewasa begitu. Ya, karena waktu itu kan masih anak-anak. Ya, sekolah ukuran anak-anak kan 0 sampai 18 tahun. Sekarang juga masih dewasa. Atau masih anak? Janganlah. Kan dewasa ini sudah agak berani sedikit. Jadi saya punya cita-cita tidak akan jadi apa-apa, tapi jadi orang yang bisa memanusiakan manusia begitu. Ya. Setidaknya menjaga perasaan lawan bicara kita. Kayak apa kayak gitu. Ngeten, begitulah sedikit itu sampai melekat dan menjadi bukan trauma sih ya, menjadi yang kayak kalau misalkan saya tanya anak saya mau cita-cita jadi apa kayak gitu, anak saya matur begini itu gitu ya gitu. Mau jadi sepak bola mama, mau jadi apa itu pemain sepak bola go internasional kayak siapa ya, Ronaldo kayak gitu. Apa kamu aja lari kayak gitu. Oh ya, saya kembalikan. Aduh, nggak enak banget waktu itu saya dibully karena kurang tinggi, kok saya jadi bully anak saya. Oke lah, saya tak belajar memanusiakan manusia mulai dari anak saya dulu ini gitu. Cocok sekali ini berarti ya, memanusiakan manusia. Jadi kita itu harus saling kalau kita berbicara dengan orang lain itu juga harus melihat lawan kita, kan gitu ya. Betul. Lawan kita itu kalau meledak tinggi-tinggi gitu, kita harus bagaimana kan gitu kan. Intinya juga kalau lawan kita itu begini, kita harus bisa membaca peluangnya kita untuk berbicara dengan orang lain kan gitu. Saya sampai di ada beberapa sahabat itu, kok kamu punya teman yang kayak gitu gimana? Orang itu loh pernah masuk bui karena narkoba. Ya itu karena bagian saya kembali kepada prinsip memanusiakan manusia. Betul. Walaupun dia pecandu, walaupun dia pernah melakukan kesalahan sefatal apapun, dia tetap manusia. Dia tetap makhluk Tuhan, dan saya juga sebagai makhluk Tuhan, makhluk sosial yang di sini berbalut kemanusiaan ya. Ya saya tetap menjadi temannya, saya tetap menjadi yang bisa diajak ngomong, minimal saya menjadi pendengarnya, minimal saya bisa membersamai dalam keluh kesahnya. Itu sudah apa ya, menurut saya bagian dari memanusiakan manusia. Betul, kita boleh-boleh saja, sah-sah saja ketika berprinsip urusanmu urusanmu, urusanku kayak gitu kan, saya mau ngomong apa, lu tersinggung bodoh amat kayak gitu kan. Sekarang itu kayak budaya bukan budaya ya, pemikiran yang mungkin sudah sedikit kemasukan
atau kalau terkontaminasi belum sampai ya. Konsekuensi dari budaya-budaya yang luar biasa. Betul. Itu cenderung jadi agak apatis kayak gitu. Padahal kita kembali kepada perempuan itu adalah secara kodrat itu dilalahnya kita sebagai perannya yang penuh empati, kasih sayang begitu. Lemah lembut dan gitu ya. Aduh, kalau lemah lembut itu bukan saya nggak bisa lemah lembut, sahabat. Di antara kepecicilannya menyinyil namanya apa Mbak itu pasti ada kodratnya wanita itu lemah lembut. Betul sekali. Kodratiahnya itu pasti ada. Terus sahabat. Oke, terima kasih sahabat Anis. Mari kita jeda dulu sejenak untuk mendengarkan lantunan sholawat. Mas As. Baik pemirsa, kita kembali lagi perbincangan pada sore hari ini setelah jeda beberapa menit ya. Sampun sehat melih ya Mbak Anis, sahabat. Alhamdulillah sehat dari tadi. Sudah minum ya tadi sudah ya. Jadi ini mau ngobrol lagi kan enak gitu ya. Nggak terasa ya. Iya. Sudah berapa menit kita berlalu. Selanjutnya pada kesempatan ini kita akan membahas di materi yang selanjutnya, sahabat Anis ya. Sahabat Anis, untuk materi selanjutnya ini tentang perempuan dalam
balutan yang tadi sosial kemanusiaan sudah dipaparkan dari depan ini tadi sudah selesai, dan ini yang kedua perempuan dalam balutan sosial kebudayaan. Wah, ini kalau kebudayaan ini sepertinya ini agak budaya gitu. Budayanya kalau orang Ponorogoan ini kan banyak sekali. Ya, monggo disampaikan. Baik, matur nuwun sahabat moderator, sahabat Jannah. Perempuan dalam balutan kebudayaan sesuai dengan irisan dari tema kita pada kesempatan sore ini. Dalam budaya tradisional, perempuan sering menjadi penjaga warisan. Warisan budaya tentunya. Warisan budaya, betul ya. Saya makdek nonton warisan. Penjaga warisan budaya tak benda. Gitu. Seperti bahasa, terus cerita rakyat, terus tradisi kuliner. Peran ini biasanya berlangsung secara turun-temurun dan menentukan kesinambungan identitas suatu komunitas. Selain sebagai pelestari, perempuan juga tampil sebagai pencipta budaya baru melalui karya sastra, seni rupa, musik dan lain-lain begitu. Nah, contoh konkret itu yang sekarang lagi dilaksanakan di daerah kita, di kota kita tercinta Mbak Jannah, Kabupaten Ponorogo, yang pada kesempatan ini pada tanggal 9 sampai 15 Rikolo Semono itu iya, betul, mengadakan event Ponorogo Rikolo Semono Jilid 2 begitu. Bagus itu memang luar biasa ya. Saya melihat kemarin kok ini asik juga kan gitu, seperti kita mengambil tempo dulu. Betul, ya kita seperti hidup di zaman yang dulu kan kayak gitu. Sebenarnya kita seumuran kan gitu ya. Betul nah sekali. Itu kan kalau kita budaya itu tidak kita keluarkan lagi, itu kan akan hilang. Betul sekali. Jadi salah satu contoh konkret dalam balutan perempuan budaya itu adalah menjaga tradisi-tradisi budaya yang seperti itu, yang sudah secara konkret dicontohkan oleh yang luar biasa panitia pelaksana dari Forkopimda Ponorogo dan juga lembaga-lembaga dan juga sponsor-sponsor lain yang bertema jadul-jadul begitu ya. Ada makanan jadul. Iya, namanya juga tempo ya. dulu. Makanan tempo dulu begitu. Terus bahkan tenda hiasannya juga tempo dulu, yang dari apa itu? Rami apa nih Kon? Ya, bukan dari jangan ya, bukan. ya. Terus juga pagelaran hiburannya juga dari tempo dulu, ada jaranan, ada ludruk, ada yang tadi malam itu orkes kawak begitu. Yang lagi viral itu yang outfitnya juga kakak, sampai suami saya itu setelah pas maghrib itu sudah bilang, aku sudah jadul belum ya, aku sudah itu asik banget loh itu ya. Terus juga ada apa itu, ketoprak begitu nggih. Ini ketoprak ya, ketoprak bukan makan ketoprak, tapi ada ketoprak itu tanggal berapa ya? Itu ada jadwalnya, ada ketoprak gitu ya. Bukan ketoprak makanan ya. Ya mungkin nanti bisa disasih. Nah, dan alhamdulillah kita dari pimpinan cabang Fataya juga berperan sebagai support system di acara tersebut dengan membuka stand dengan aneka dagangan mulai dari jadul, setengah jadul sampai yang modern ada begitu. Nah, ini salah satu bukti bahwa perempuan juga ikut melestarikan dari budaya-budaya begitu. Tapi yang dijual juga jadul-jadul gitu nggih? Nggih. Jadi makanan memang ada stand-stand yang menjual makanan modern, juga ada menjual barang-barang modern sih kayak elektronik dan sebagainya juga. Cuman stand yang bagian khusus yang di sebelah sono yang bagian itu jadul, dan itu ketika kita masuk di dalamnya pasti atmosfer kita sebagai perempuan untuk semakin menjaga budaya, melestarikan budaya-budaya yang sudah lahirkan oleh sebelum kita generasi sebelum kita itu semakin melekat gitu, sahabat moderator. Seperti saya ketika minum jamu begitu ya, bagaimana jamu ini adalah kuliner yang mengakar banget, khas Indonesia banget ya, khas daerah banget, yang jamu beras kencur yang awet, dan itu
ketika kita minum itu sudah bagian dari bagaimana kita salah satu contoh konkret untuk melestarikan budaya. Iya, Kita betul. Itu minum sampai jamu, sekarang itu ya bagus kita sekali. lebih lebih terasa begitu, dimana kita menempatkan ini jajanan atau konsumsinya tradisional, ini modern, ya tidak apa-apa kita pun sekali-kali minum atau gitu kan. Dan untuk kebudayaan lain misalkan kita tidak menafikan juga bahwa laki-laki juga banyak sekali yang peduli budaya. Betul, begitu ya, iya. Sahabat moderator. Tapi kalau saya lihat secara saya memandang itu contohnya ketika habis orang meninggal itu ada tradisi 3 harian itu bukan yang selesai meninggal itu selamatan undur-undur kayak gitu kan. Ungkur-ungkur ungkur-ungkur itu terbukti yang selalu mengingatkan pertama, yang ebyo pertama itu adalah ibu-ibu dari kaum perempuan. Dan itu sangat hafal sekali. Betul. Ini apa yang disiapkan, pernik-perniknya itu sampai apa itu yang bunga-bunga yang dironci. Terus yang di selamatan itu ada yang dipelintir-pelintir, ini gunanya untuk ini, terus ada ini, terus ini kendi sebagai filosofinya. Dan ini kita juga harus tahu ini kita. Betul. Sudah tahu apa belum ini? Saya masih bertanya secara singkat saja, belum sampai mempelajari ke dalam, dan ternyata bukti bahwa perempuan sebagai pembalut budaya itu salah satunya seperti ini begitu. Ya. Terus berikutnya misalkan kita kagungan putra sahabat jana itu ada yang pitonan, ada yang selapanan itu yang paling kalau dikatakan mengerti tentunya tidak menutup peluang juga untuk laki-laki mengerti begitu kan, tapi sejauh mata memandang itu diperankan oleh perempuan. Itu itu budaya itu bukan hanya mulai sudah melahirkan, sudah pitonan gitu. Iya. Itu mulai hamil. Betul kan sekali. Ada namanya 3 bulanan itu ya. 3 bulanan itu kalau menunya itu juga berbeda. Betul, 3 bulanan ya. Itu ditakir, terus ada jarumnya. Itu kan filosofi tersendiri nggih, karena betul sekali, dan itu selesai di perempuan begitu. Betul. Itulah pentingnya perempuan dalam balutan budaya. Iya, betul sekali. Jadi terkadang yang saya kurang suka ketika perempuan bergelut di seperti itu, akhirnya menjadi ada yang mengistilahkan perempuan adalah konco wingking. Sebenarnya kan tidak seperti itu. Justru inilah akar yang menjaga pelestarian budaya itu ya sosok perempuan. Iya, betul sekali. Dan ini sangat harus dilestarikan ya, Bu. Betul, sesuai dengan program kami dari Sosial Budaya, makanya ada pelestarian budaya NU itu termasuk menjaga yang seperti itu. Dan keinginan dari kami dari Sosial Budaya dalam membukukan budaya-budaya itu kersane ini tetap lestari. Betul, ini bisa dibaca oleh anak cucu kita bahwa kita punya budaya ini loh begitu. Karena saya tidak yakin tapi saya juga berharap, karena biasanya wong Jawa itu beda begitu nggih. Wong Jawa aja ilang Jawane nggih, sahabat Anis. Iya betul. Ini tidak menutup kemungkinan generasi penerus kita itu sudah tidak begitu responsif dengan budaya-budaya yang seperti itu. Itu sangat memungkinkan. Betul sekali. Karena sudah terkontaminasi dengan budaya-budaya yang berada di TikTok lah, di medsos lah, atau kan sekarang mudah sekali kita mengakses itu kan. Gitu. Terus lagi untuk balutan budaya perempuan budaya, memang secara kayak misalkan secara pakaian, iya betul.
Dan alhamdulillah Ponorogo ini termasuk nopo nggih kabupaten yang mengangkat budaya luar biasa. Sangat luar biasa Ya. karena saya melihat itu kan kemarin di flashback di beberapa hari yang lalu itu ketika suro nggih, suronan itu kan semua pegawai disuruh pakai Betul sekali. pakai panadon, terus yang perempuan buatan itu Iya, kan gitu. buatan. Itu kelihatan di situ khas sekali kan Betul gitu. sekali. Dan Jadi hanya Ponorogo yang punya itu. betul, Ponorogo itu sudah mengangkat budaya dengan baik Iya. menurut saya kan begitu nggih. Ya alhamdulillah ini semoga tetap lestari lah. Betul. nggih. Dan sekarang ini masih dalam event Gerebek Suro, salah satu suruhan ya, peringatan Iya, suruhan, peringatan bukan suruhan Gerebek itu, Suro ya. ya. Peringatan suruhan ini kayaknya pakai itu ya, baju lurik itu ya para. Iya, ini Iya. tempo dulu, Tempo dulu, ya. kan, Kalau masih- waktu tempo dulu ini sekarang disuruh pakai ini lurik itu anjurannya. Masih dalam tema tempo. Iya, tempo dulu. Tapi saya melihat juga di kantor itu kok cantik-cantik dan anggun-anggun gitu ketika pakai lurik walaupun kita belum pakai ya. Iya. Kayak membayangkannya dulu begitu mungkin ya para generasi sebelum kita pakai yang lurik gitu ya, yang segini kayak gitu, terus rambutnya disanggul gitu mungkin ya. Kalau dulu jilbabnya jilbab yang sampir kayak gitu. Iya, nanti semoga kita segera bisa pakai lurik ini. Sediakan dulu sebelum pakai lurik ya sahabat. Oke. Amin. Amin ya. Oke sahabat, itu sudah mungkin kalau budaya dan seni itu beda apa sama ya ini, kalau budaya sama seni beda ya? Ya beda-beda. Kalau menurut saya budaya seni bagian dari budaya. Iya. Jadi lebih luas budaya. Terus ada subnya seni begitu. Karena Dalam seni ada budaya, budaya ada seni ya, gitu ya Bu ya. Satu hierarki yang tidak bisa dipisahkan. Iya, betul. Mungkin dari paparan dari satu itu tentang kemanusiaan, yang kedua itu perempuan dengan kebudayaan. Bagaimana tantangan ya, Bu? Peluang dan harapan, mungkin ada tantangannya gitu. Iya. Pasti semuanya ada tantangan, di balik tantangan ada peluang. Iya, gitu. Ya, memang di tengah kemajuan perempuan masih menghadapi berbagai tantangan begitu. Dominasi budaya patriarki itu masih terasa, walaupun kita sudah kesetaraan gender luar biasa, ini masih terasa sahabat. Kekerasan berbasis gender ini juga masih sangat terasa, dan cenderung perempuan itu diam begitu ya. Terus serta ketimpangan akses terhadap pendidikan dan ekonomi ini juga masih terasa. Bagaimana ketika perempuan pulang lebih malam kayak gitu, semacam itu adalah tantangan yang masih melekat sampai sekarang. Dan ini menjadi hambatan struktural bagi perempuan untuk berkembang sebenarnya. Yeah. Namun dari tantangan ini kita terbuka peluang lebar bahwa seiring dengan meningkatnya kesadaran gender ya, perkembangan teknologi informasi, serta lahirnya berbagai kebijakan afirmatif dari pemerintah begitu, partisipasi perempuan dalam bidang politik, teknologi, wirausaha juga semakin meningkat. Dan ini semua semakin menunjukkan bahwa kapasitas perempuan itu sebagai pemimpin dan inovator begitu. Iya betul, seperti di awal tadi kan ada penggerak-penggeraknya itu tadi ya. Mungkin sebelum closing ini ya, ada pesan dan harapan dari sahabat Anis untuk pemirsa semua. Yes, pesannya terutama untuk diri pribadi saya dan juga perempuan di luar sana, bahwa perempuan itu makhluk sosial yang indah begitu. Sangat indah. Sangat indah. Jangan ya. indah saja, sangat indah. Dan marilah para pendamping perempuan ini menjaga keindahan begitu. Dan perempuan ini memiliki peran sentral dalam membentuk dan mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan serta kebudayaan, sahabat. Perempuan tidak hanya menjadi pelaku pasif
tetapi sebagai agen aktif dalam perubahan sosial. Kalau biologis kita tidak bisa merubah, tapi kalau sosial kita bisa ubah begitu. Terus pentingnya kesetaraan gender, sahabat, tetap dalam barisan kemanusiaan dan sosial. Ini menjadikan syarat mutlak untuk memastikan perempuan dapat menjalankan peran-perannya secara optimal dalam ruang publik dan privat. Dengan membuka akses dan menghilangkan hambatan secara struktural, peran perempuan akan semakin kuat dalam membentuk masyarakat yang inklusif, adil, dan berbudaya tentunya. Begitu. Luar biasa. Semoga pesannya nanti dan harapan selalu tersampaikan, ini sudah disampaikan dengan baik, dan kita bisa sebagai perempuan bisa melestarikan budaya dengan indah, dengan baik. Amin, 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 amin. Dan pemirsa di rumah, untuk ilmu dari semua yang sudah dipaparkan dari sahabat Anis ini semoga bermanfaat dan sangat luar biasa. Dan berkah untuk semuanya ya, sahabat semua. Amin, 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 amin. Matur suwun atas kesempatannya untuk kita berdua kepada matur suwun ya. Matur suwun Mas untuk kesempatannya kita podcast ya, Kasihku, untuk dari Aswaja FM ini ya. Dan terakhir sebelum kita tutup, terima kasih untuk pengurus cabang Nahdlatul Ulama, dan terima kasih pimpinan cabang Fatayat NU yang telah memberikan kita kesempatan pada kegiatan podcast Kasihku Fatayat NU Ponorogo ya. Dan tidak lupa, jangan lupa untuk stay di Aswaja setiap hari Sabtu jam 3:30 untuk kembali di topik bahasan-bahasan yang berikutnya. Dan pastinya akan setiap Sabtu itu bahasannya akan berbeda-beda, dan monggo untuk selalu disimak nggih. Wakhiran nggih, semoga kegiatan ini bisa berdampak dengan baik khususnya di masyarakat Ponorogo dan bisa berkembang di organisasi kita Fatayat NU Kabupaten Ponorogo. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila bithoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.